answer I was looking for. Help! Hello? Local police have found no clue. Now a third robbery. Film diawali memperkenalkan kita dengan seorang perampok handal bernama Tom. Ia adalah mantan seorang marinir yang kini beralih profesi menjadi perampok, berbekalkan skill dan pengalaman di medan perang. Tom dianggap sebagai perampok jenius, berkat aksinya yang rapi dan tanpa meninggalkan jejak, membuat polisi sampai saat ini kesulitan melacak keberadaannya. Have no suspects. Di keesokan harinya, Tom mendatangi sebuah gedung untuk menyewa sebuah gudang guna menyimpan semua uang hasil rampokannya. Di sana Tom berkenalan dengan Annie, dan keduanya tampak saling jatuh cinta pada pandangan pertama. With your name here? Tom. Annie. Annie. Hingga akhirnya, mereka berdua berkenalan dan menjalin hubungan. Setahun setelah itu, Tom membeli sebuah rumah untuk ia tempati bersama Annie, karena sebentar lagi, mereka berdua berencana akan menikah. Diketahui sampai saat ini, Tom masih belum memberitahu Annie terkait pekerjaannya, yang sebenarnya adalah seorang perampok. What do you think? That's a nice restaurant. Beautiful. Oh, you can wait. Pada adegan lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif bernama Mayer. Ia adalah detektif yang menangani kasus perampokan yang dilakukan oleh Tom setahun yang lalu. Tetapi sampai saat ini, Mayer masih belum dapat melacak identitas pelaku serta keberadaannya. Seperti yang kita semua tahu, pelakunya adalah Tom. Mayer memiliki seorang partner yang bernama Javi. Mereka berdua dikenal sebagai detektif senior yang tidak pernah gagal dalam menjalankan misi. Baru kali ini, mereka berdua menangani kasus perampokan yang dimana pelakunya sangat sulit untuk dilacak. You want Tazzy? Middle, except for the house. And she preferred the house. Di balik itu, ternyata tekad Tom sudah bulat. Ia akan menyerahkan diri ke FBI dan mengakui semua perampokan yang ia lakukan selama ini. Saat itu juga, ia menghubungi kantor FBI dan kebetulan diangkat oleh Javi. Federal Bureau of Investigation. I want to turn myself in. Okay. Tom mengatakan kalau ia adalah buronan rampok yang berniat ingin menyerahkan diri ke polisi. Menanggapi itu, Javi lantas meminta Tom mengatakan nama lengkap serta berapa jumlah uang yang ia rampok. Tom menjawab, namanya adalah Tom Carter, dan uang yang ia rampok selama ini berjumlah $9 juta. Tom menambahkan, kalau ia tidak pernah menggunakan uang hasil rampokan itu bahkan 1 sen pun, dan ia siap mengembalikan semua uang tersebut kepada FBI. FBI tentu tak semudah itu percaya, perampok mana yang mau mengakui perbuatannya, apalagi menyerahkan diri begitu saja. Tom pun membeberkan alasan kenapa ia ingin menyerahkan diri. Tak lain karena Annie, gadis yang ia cintai, dan akan ia nikahi sebentar lagi. Yang dimana, sebelum memulai lembaran hidup yang baru, Tom ingin bertobat dan mengakui semua dosa yang pernah ia perbuat di masa lalu. I've robbed 12 banks and sent in the dollars in cash. And no one knows who I am. It's more to me than all the... Setelah mendengar semua pengakuan itu, Javi lantas meminta Tom menyebutkan alamatnya saat ini. Kemudian, Javi menugaskan 2 orang anak buahnya untuk menjemput Tom, guna memastikan apakah Tom jujur atau hanya mengada-ngada. Beralih ke Tom, yang sampai saat ini masih menunggu kedatangan FBI. Sudah hampir 2 jam, tapi batang hidung anggota FBI masih belum kelihatan. Tom kembali menghubungi kantor FBI dan dijawab oleh Mayer. Mayer meminta Tom untuk menunggu karena anggota FBI sedang dalam perjalanan menuju ke alamat Tom. Request, what name would you prefer? How about Precise Bandit? Buddy, assign a couple of very good agents to your case. 20 menit setelah itu, agen FBI yang ditunggu akhirnya muncul. Mereka berdua bernama Michael dan John. Sekali lagi, Tom mengkonfirmasi semua pengakuannya, dan ia meminta FBI untuk tidak menangkapnya. Akan tetapi, John dan Michael belum percaya sebelum melihat barang bukti yang bisa menguatkan kalau memang benar Tom adalah seorang perampok. Saat itu juga, Tom menyerahkan kunci gudang yang menjadi tempat penyimpanan uang $9 juta yang ia rampok tersebut. Untuk memastikan semua ucapan Tom, Michael dan John langsung meluncur ke lokasi gudang tersebut.
Sementara Tom, mereka suruh duduk manis di hotel itu. Sesampainya di sana, John dan Michael dibuat terkejut. Karena ternyata, semua pengakuan Tom benar adanya. Di gudang itulah, Tom menyimpan semua uang hasil rampokannya selama ini. I think this girl is real. Looks legit. Get the trunk. Go in here. Melihat uang yang begitu banyak di depan mata, sontak Michael dan John pun menjadi gelap mata. Mereka berdua berniat mencuri semua uang itu. Jika barang bukti itu lenyap, otomatis FBI akan menganggap Tom telah membuat pengakuan palsu. Awalnya, John menolak, karena jika ketahuan dengan sengaja menghilangkan barang bukti, mereka berdua bisa dihukum mati. Akan tetapi, Michael berhasil meyakinkan John, karena ia sudah punya rencana, agar perbuatan mereka tidak ketahuan. Drop the gift bag of money on your doorstep. Be a hero to your family. Let's talk. Namun, di saat tengah memindahkan semua uang itu ke dalam mobil, mereka berdua dihampiri oleh Annie, yang penasaran, kenapa barang-barang Tom mereka bawa. Saat ditanya, Michael dan John berdalih, kalau mereka berdua adalah teman-teman Tom, yang ditugaskan untuk mengangkut barang-barangnya. Sialnya, Annie malah percaya begitu saja, dan segera kembali ke kantornya yang kebetulan berada tak jauh dari gudang tersebut. Hey, did you serve together? We'll do. Thanks. All right. Be sure to lock up. Selanjutnya, John dan Michael menyembunyikan semua uang tersebut ke sebuah tempat. Di balik itu, Mayer menghubungi Javi dan bertanya, apakah John dan Michael sudah bertemu dengan Tom. Sebab sampai saat ini, ia masih belum menerima laporan dari keduanya. Javi yang juga penasaran, memutuskan mendatangi alamat Tom, karena ia khawatir kedua anak buahnya itu kenapa-napa. Beralih ke Tom, yang sampai saat ini, masih menunggu di dalam hotel. Tak lama kemudian, Michael dan John tiba dan langsung menodongkan senjata ke arah Tom. Mereka berdua berniat akan menghabisi Tom untuk menghilangkan jejak saksi. Tom mengatakan kalau uang di gudang itu hanya berjumlah $3 juta saja. Sedangkan $6 juta lagi, ia simpan di tempat lain. Untuk mengantisipasi kemungkinan, ia akan dijebak oleh aparat korup seperti John dan Michael. John yang ketakutan, mendesak Michael untuk menghabisi Tom saat ini juga, agar semua ini cepat selesai. Akan tetapi, Michael yang serakah, malah mendesak Tom untuk mengatakan, di mana sisa uang itu ia simpan. Namun tentu saja, Tom enggan mengatakannya. Di waktu yang bersamaan, Javi pun datang. Michael yang tidak ingin perbuatannya terbongkar, langsung menghabisi atasannya itu. What exactly? Beruntung, Tom berhasil kabur dengan cara melompat lewat jendela. Ia membawa serta Annie, yang kebetulan mendatangi gudang tersebut. Hingga, terjadilah aksi kejar-kejaran mobil. Di tengah itu, Annie yang penasaran sekaligus panik, bertanya kepada Tom apa yang sebenarnya terjadi. Tom menjawab, kalau ia akan menjelaskan semuanya nanti. Sedangkan John, sangat kecewa dengan Michael, akibat kekacauan yang ia buat, termasuk membunuh Javi. Michael meminta John, untuk tidak perlu khawatir, karena Tom lah, yang akan dikambing hitamkan, atas kematian atasannya tersebut. Setelah melewati pengejaran yang cukup jauh, pada akhirnya, Michael dan John kehilangan jejak Tom dan Annie, yang bersembunyi ke dalam mobil lain di tempat parkir. Setelah keadaan aman, Tom lantas menceritakan semuanya kepada Annie, bahwa sebenarnya, ia adalah mantan seorang perampok, yang paling diincar oleh FBI dan polisi. Namun setelah bertemu Annie, Tom memutuskan untuk bertobat, dan berniat untuk memulai lembaran hidup yang baru. Untuk itulah, Tom berniat mengembalikan semua uang yang ia rampok. Namun sialnya, ia malah dikhianati dan dijebak oleh dua orang polisi korup yaitu Michael dan John. Why did you rob banks? Tom juga menjelaskan alasan kenapa ia menjadi perampok. Tom yang kala itu baru pulang dari bertugas di Afghanistan, mendapati kenyataan pahit bahwa ibunya meninggal dunia. Sedangkan ayahnya sedang sakit keras dan butuh biaya untuk berobat. John berusaha meminta bantuan pemerintah, namun ia malah dipersulit, padahal ia sudah banyak berjasa pada negara. Kemudian, Tom mendatangi pabrik tempat kerja ayahnya untuk mendapatkan pesangon. Karena diketahui, ayahnya itu sudah bekerja selama 40 tahun. Namun ternyata, pesangon ayahnya itu malah dikorupsi oleh atasannya dan disimpan di sebuah bank. Tom pun memutuskan merampok bank tersebut untuk mengambil uang yang menjadi hak ayahnya.
Setelah berhasil membobol bank tersebut, Tom malah kalap dengan mengambil semua uang di dalam brankas. The need to feel love in our lives, so I stopped. You stopped for me. Meski begitu, pada akhirnya, Tom menyesali perbuatannya itu dan berniat mengembalikan uang tersebut, tetapi ia malah dikhianati. Beralih ke Meyer, yang saat ini mendatangi lokasi penembakan Javi. Tentu ia sangat terpukul atas kematian tragis sahabatnya itu, dan ia berjanji akan mencari pelaku untuk menuntut balas. The FBI guy, I saw him in another storage unit. The money. Tak lama kemudian, ia didatangi oleh John dan Michael, sembari mengarang cerita bahwa yang membunuh Javi adalah Tom. Mereka berdua sudah berusaha mengejar Tom, namun sialnya, mereka kehilangan jejak. How did a routine interview turn into Ask Carter? Di balik itu, Tom menyuruh Annie bersembunyi keluar kota untuk sementara waktu, sedangkan dirinya akan berusaha menyelesaikan semua kekacauan yang terjadi. I'm never gonna see you again. You will, I promise. Tanpa membuang waktu, Tom langsung bergerak, memulai aksi untuk membersihkan kembali namanya, dimulai dengan mencari tahu info lebih lanjut terkait Michael dan John. Di waktu yang sama namun di tempat lain, Michael dan John sedang melakukan rapat dengan Meyer. Meyer sudah mendapatkan informasi terkait latar belakang Tom, yang ternyata seorang marinir ahli peledak, termasuk info tentang Annie, wanita yang saat ini dekat dengannya. What about the girl? What about her? The camera picked her up outside the hotel. She must know something, so let's find her. Beralih ke Tom yang saat ini menghubungi Annie, di mana ternyata Annie belum meninggalkan kota ini, melainkan kembali ke kantornya untuk mengambil rekaman CCTV ketika Michael dan John sedang mencuri uang Tom. Mendengar itu, Tom pun mendesak Annie untuk segera pergi dari sana, karena saat ini, Michael dan John pasti tengah berusaha mengejarnya. Namun sialnya, Annie terlambat pergi, karena Michael sudah keburu datang. Michael mendesak Annie menyerahkan bukti tersebut, akan tetapi Annie menolak memberikannya dan berusaha kabur. Namun, Annie malah dihajar oleh Michael hingga tak sadarkan diri. Not the answer I was looking for. Di saat Michael tengah bersiap menembak Annie, John pun muncul tepat waktu mencegatnya. John mengatakan kalau Michael tidak perlu melakukan itu, karena Annie sudah mati. Padahal sebenarnya, John tahu kalau Annie masih bernafas, ia hanya tak tega jika Michael harus membunuhnya. Tak lama setelah Michael dan John pergi, Tom pun sampai dan mendapati Annie, tergeletak tak sadarkan diri. Di mana hal ini, semakin membuat Tom geram dengan John dan Michael. Tom segera membawa Annie ke rumah sakit, sehingga ia bisa ditangani tepat waktu. Sementara Annie yang tengah dirawat, Tom pun kembali melanjutkan misinya, mencari John dan Michael. Kemudian, Tom menghubungi Meyer, dan meminta untuk disambungkan kepada Michael, karena ada sesuatu yang perlu Meyer ketahui, terkait perbuatan anak buahnya itu. Penasaran dengan hal itu, Meyer pun langsung menuruti perintah Tom. Setelah terhubung, Tom pun bertanya kepada Michael, kenapa ia tega membunuh Javi demi uang tersebut, padahal ia sudah berbaik hati untuk menyerahkan diri. Namun, bukan uang itu yang Tom permasalahkan, melainkan karena Michael telah berani menyakiti Annie, wanita yang sangat ia cintai, yang sekarang terbaring koma di rumah sakit. Akibat dari itu, Tom pun berjanji akan membayar mahal atas perbuatan Michael tersebut. Meyer tampak terkejut mendengarnya, akan tetapi ia belum bisa memastikan apakah semua tudingan dari Tom itu benar. Singkat waktu, Tom dan ketiga agen FBI tersebut terlibat aksi kejar-kejaran. Sampai akhirnya, Tom berhasil menabrak mobil Michael hingga tak lagi berfungsi. Kemudian, Tom sengaja memancing Meyer agar mengejarnya, sampai akhirnya mereka berdua terlibat baku hantam. Setelah berhasil melumpuhkan Meyer, Tom langsung menjelaskan kebenaran yang terjadi. Michael lah yang telah membunuh Javi, kemudian mengkambing hitamkan Tom, agar mereka berdua bisa menguasai uang hasil rampokan tersebut, yang kini sudah ada di tangan Michael, berjumlah $3 juta. Meyer juga mengatakan, Michael nyaris membunuh Annie, untuk mendapatkan bukti rekaman kejahatannya. Setelah itu, Tom menyerahkan pistolnya kepada Meyer, dan setelah dibuka, ternyata pelurunya masih utuh. Yang artinya, bukan Tom yang menembak Meyer hingga tewas. Mengetahui itu, Meyer pun akhirnya sedikit bisa mempercayai ucapan Tom, dan berbalik mencurigai kedua anak buahnya tersebut. Mengetahui Annie masih hidup, Michael pun tampak kecewa dengan John, yang telah membohonginya.
ia lantas mendatangi rumah sakit untuk menghabisi Annie. Namun batal, karena ternyata sudah ada Mayer yang menjaganya. Karena sebelumnya, Tom sudah memperingatkan Mayer kalau Michael sedang mengincar nyawa kekasihnya tersebut. Di keesokan harinya, Mayer memanggil Michael dan John untuk diinterogasi mengenai semua tuduhan yang dikatakan oleh Tom. Namun tentu saja, Michael menolak mengaku dan bersikeras bahwa Tomlah yang telah membunuh Javi. Stealing the money, attacking his girl. None of that's true. Not a bit. Mayer tak ingin sembarangan menuduh kedua anak buahnya itu, mengingat ia tak punya bukti yang cukup. Pada tengah malam saat sedang tidur, John mendengar suara berisik di dalam gudang. Setelah diperiksa ternyata, itu adalah Tom yang langsung menyergapnya. Tom tahu kalau John adalah orang baik, yang hanya dimanfaatkan oleh Michael. Untuk itulah, Tom mengajak John bekerja sama, untuk menjebak partnernya tersebut. John yang memang orang baik, akhirnya setuju membantu Tom, dengan memberikan rekaman CCTV tersebut. Ia juga menyarankan agar Tom, memindahkan Annie ke tempat aman, karena Michael, berencana akan menghabisinya. Mendengar hal itu, Tom langsung mendatangi rumah sakit, dan memindahkan Annie ke sebuah hotel. Di keesokan harinya, Tom membeli bahan peledak, karena ia akan memberi pelajaran kepada Michael dengan caranya sendiri. Di tengah itu, ia dihubungi oleh Mayer, yang saat ini sedang menonton rekaman CCTV tersebut, yang sebelumnya sudah dikirim oleh Tom. Jelas Mayer sangat emosi, mengetahui sahabat baiknya, dihabisi oleh bawahannya sendiri. Mayer berjanji tidak akan mencegah Tom, untuk memberi pelajaran kepada Michael, bahkan, ia bersedia membantu jika Tom membutuhkan bantuannya. Now, I'm doing a deal. You need anything? Beralih ke Tom, yang saat ini sedang meracik bahan peledak di hotel persembunyiannya. Terlihat keadaan Annie juga sudah membaik. You don't understand, I'm still going to jail. I know that. Singkat waktu, Tom pun membawa Annie ke rumah Michael. Setibanya di sana, Tom langsung menelpon Michael, dan menyuruhnya untuk keluar dari rumah sekarang juga, jika ia tidak ingin mati. Tak lama setelah Michael keluar, inilah yang terjadi. Tom yang panik, langsung melarikan diri menuju ke tempat penyimpanan uang $3 juta yang ia curi tersebut. Di balik itu, Mayer mendatangi sisa uang $6 juta yang ternyata disimpan oleh Annie. Beralih ke Michael yang bersiap akan melarikan diri, sembari membawa uang $3 juta tersebut. Tak lama Tom muncul, sambil mengancam John dengan senjata. John meminta Michael agar menyerah saja, karena bukti rekaman tersebut sudah ia serahkan kepada Mayer. Mendengar itu, Michael emosi dan langsung menghajar John. Sampai akhirnya, Tom dan Michael terlibat baku tembak. Namun sialnya, Michael berhasil melarikan diri dengan mobilnya. Awalnya, Michael sangat lega karena sudah berhasil kabur. Kemudian, Tom menghubunginya dan mengatakan, kalau mobil itu sudah ia pasang bom waktu, yang akan meledak secara otomatis, jika mobil tersebut terus bergerak. Tom menyarankan, agar Michael menghentikan mobilnya, dan menunggu tim penjinak bom datang. Karena jika Michael nekat membuka pintu mobil itu, maka bom tersebut juga akan meledak. Satu-satunya pilihan Michael saat ini, hanyalah duduk manis di dalam mobil tersebut, sembari menunggu tim penjinak bom datang. Michael yang tak ingin mati sia-sia, dengan terpaksa menerima saran dari Tom. That's the trouble. Temperature, humid. I'd sit tight. Beberapa menit kemudian, tim penjinak muncul dan berusaha menonaktifkan bom tersebut. Mayer juga datang, dan tampak sudah tidak sabar, untuk segera memborgol Michael, dan menjebloskannya ke dalam penjara. Tim penjinak mengatakan, kalau bom tersebut ternyata hanyalah bom mainan, alias tak berfungsi. Wouldn't go off. Mendengar hal itu, Michael hanya bisa menghela nafas panjang, menyadari kalau ia sudah dikadali, oleh Tom yang seorang perampok jenius. Pada akhirnya, Michael harus pasrah di penjara atas berbagai tuduhan, mulai dari pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan dengan sengaja menghilangkan barang bukti. Sebaliknya, Tom justru malah terbebas dari hukuman, atas perampokan yang ia lakukan selama ini. Bahkan berkat kejujurannya itu, Tom direkrut bekerja untuk FBI. Kemudian, film pun selesai.
Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thanks for the